Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindaryati Ningsih SE MSI, bersama segenap pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Hasbullah SHI. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Sekota Bau-Bau bersama pengurus. Yang kami hormati Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kelurahan Sekota Bau-Bau. Dan yang kami hormati kru RRI Radio Republik Indonesia Kota Bau-Bau yang bertugas pada kegiatan dan meliput kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, kesehatan, dan izinnya juala kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan syiar Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang benar. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini mendapatkan rahmat di akhir yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada kegiatan kita sore hari ini diawali dengan pembukaan yang sekarang ini sedang berlangsung. Acara selanjutnya sambutan dan arahan oleh Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau kepada Ibu Dr. Nani Hindaryati Ningsih SE MSI, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya cintai, pendengar RRI Republik Indonesia Kota Bau-Bau pada khususnya, dan pendengar setia RRI di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini saya ingin menyapa, sebelum saya memberikan sepatah dua kata, lewat sungai, pakai jembatan, jalan dengan perlahan. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Semoga diberi keberkahan. Masak sayur yang berkuah, tidak lupa makan bawah. Selamat sore para jamaah. Semoga sore ini menjadi berkah. Yang saya hormati Pak Ustadz Muhammad Hasbullah, adinda saya yang selalu setia mengawal, para jamaah BKMT, ibunda saya Bu Lurah Tarafu, beserta juga Bu Lurah yang lain ya, Ketua terkhusus Ketua Kecamatan Batu Puaro beserta jajarannya, saya tidak sebut satu persatu, ada wakilnya, ada ketua-ketua lurah, kelurahan, dan seluruh jajarannya dari Tarafu, Bone-Bone, terus Kobulat, kemudian Wameo, semuanya saya hormati. Saya tidak usah sebut satu persatu karena mengingat acara ini adalah acara pengajian yang dipadatkan dengan kultum. Ibunda yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini saya lihat cantik-cantik semua ya, warna merah putih ya, sesuai dengan peristiwa. Sebentar lagi, kurang 2 hari lagi akan berkibar sangsaka merah putih, dikibarkan oleh anak-anak kita, pasukan Paskibraka, tapi sudah didahului oleh ibu-ibu BKMT Kecamatan Batu Puaro. Luar biasa, tepuk tangan ya. Di depan saya
ibunda-ibunda dengan pakaian dan kostum putih ya. Ada yang menggunakan kostum BKMT, ada yang baju muslimah. Semuanya luar biasa. Baju putihnya adalah seputih hatinya sore ini. Ya. Pada sore hari ini, Bunda, sesuai tema kita ya, berbicara tentang peran wanita. Kalau peran wanita, berbicara peran wanita, tentu kita tidak akan habis mengupasnya. Di rumah tangga saja, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, ibu-ibu belum istirahat. Dari nenek-nenek sampai ibu-ibu sampai gadis. Ini adalah sebuah pengabdian. Baik yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ataupun yang wanita karir, semuanya mengambil peran semuanya. Permohonan maaf pada sore hari ini, harusnya saya jam 3:30 sudah sampai di sini, tetapi tadi perjalanan via darat jadi macet di Lea-Lea, tadi masih jam 3:30 jadi kencang, jadi saya baru dari kota Kendari. Tapi ini semua adalah cinta saya sebagai manusia kepada ibu-ibu yang merupakan keluarga besar saya. Tetapi yang lebih cinta adalah perjalanan saya di sini adalah karena ibadah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa cinta itu tumbuh dalam sanubari kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya lelah dalam sebuah pengabdian. Pengabdian bukan hanya kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negeri, kepada lingkungannya, kepada majelis taklimnya, kepada organisasi. Ini semuanya adalah pengabdian. Karena ibu-ibu di sini adalah hanya semata-mata datang untuk berjihad tanpa imbalan apa-apa kecuali pahala mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita, apalagi semalam saya mendapat telepon, grup Batu Paro ini kan luar biasa. Sudah ada merah putih, ini saya nggak tahu mau menampilkan apa sebelum ada pengajian. Inilah kelebihan dari teman-teman di BKMT Batu Paro. Seni adalah karakteristik di dalam pelestarian budayanya. Tidak banyak yang saya ingin ungkapkan. Sesuai dengan tema hari ini, saya ingin menyapa jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. BKMT Maju Jaya. Loyo. BKMT Maju Jaya. siap berjihad Siap. karena Allah. Karena Allah. Insya Allah ya. Salam Polima selalu di hati ya. Kita sebagai manusia habluminanas adalah kita saling mencintai, saling menyayangi. Po mai maika, po mai maisyaka, po pia-piara, dan po angka-angkataka. Bunda malu bertanya, badan tersesat, pikul beban teramat berat. Pada suami selalu taat, moga pahala besar di akhirat. Ikan emas dalam kolam, ambil satu untuk kawan, mendidik putra-putri Islam agar menjadi para pahlawan. Ya, sasaran kita dalam siar bersama RRI Radio Republik Indonesia, tempat siar kita berjihad, tujuannya adalah kaum milenial. Juga ibu-ibu yang tidak sempat hadir di sini sehingga dia bisa mendengar RRI setiap hari Jumat di Gema Islami. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan Batu Paro yang hadir hari ini, luar biasa. Tepuk tangan.
Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dan arahan dari Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Acara selanjutnya kasidah yang akan dibawakan oleh ibu-ibu anggota Majelis Taklim Kelurahan Kaubula. Waktu dan tempat disilakan. Ibu-ibu, marilah kita mendengarkan kasidah rebana dari Kelurahan Kaubula. Insap saja. Kasidah ini kami mengenang yang diciptakan oleh saudara kami Dr. Andus L.A. Rasid S. Mungkin ibu-ibu masih teringat di telinganya. Silakan Hikmah. Di zaman bahari, di bawah raja-raja dan sultan, menjadi kebanggaan. Tanah Buton di zaman bahari, di bawah raja-raja dan sultan, menjadi kebanggaan. Tanah Buton di zaman kemajuan dalam pembangunan, rakyat bersatu bertekad membela Panji Orde Baru. Bukti yang nyata dalam sejarah Hazanah Mulia Jaya Lestari. Bukti yang nyata dalam sejarah Hazanah Mulia Jaya Lestari. Tanah Buton di zaman bahari, di bawah raja-raja dan sultan, menjadi kebanggaan. Tanah Buton di zaman bahari, di bawah raja-raja dan sultan, menjadi benteng keraton dan juga masjidnya warisan leluhur, perlambang keagungan agama dan budaya bangsa. Benteng keraton dan juga masjidnya warisan leluhur, perlambang keagungan agama dan budaya bangsa. Tapi ingatlah, jangan kau lengah dengan segala alang rintangan. Tapi ingatlah, jangan kau lengah dengan segala alang rintangan. Tanah Buton di zaman bahari, di bawah raja-raja dan sultan, menjadi kebanggaan. Tanah Buton di zaman bahari, di bawah raja-raja dan sultan, menjadi kebanggaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau rapat. GOW. Baik, pendengar RRI Kota Bau-Bau dimanapun berada, serta ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang sama berbahagia. Saat ini kita akan berbincang tentang perempuan, di mana dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, peran perempuan terus berkembang, baik pemikiran maupun peradabannya. Namun,
sosok perempuan oleh sebagian masyarakat masih dipandang sebelah mata sebagai kaum yang lemah, khususnya di bidang teknologi yang terus melaju dengan super cepat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam percaturan dunia. Sebagai ibu rumah tangga, pendidik pertama bagi anak-anaknya, dan sekaligus juga sebagai memiliki peran dalam sosial masyarakat. Tentunya saat ini perempuan harus kreatif dan berpendidikan tinggi agar kebermanfaatannya di berbagai segmen dapat terasa dengan nyata. Seperti dalam dunia pendidikan, perempuan juga harus memiliki orientasi setinggi mungkin agar ketika menjadi seorang ibu, perempuan dapat menjadi tempat pertama untuk memperluas wawasan anak-anaknya. Belum lagi perempuan sebagai pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Dengan teknologi yang kian maju, dengan kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung ini, peran serta perempuan sebagai ibu akan semakin berat. Sebagaimana seorang ibu harus mampu menuntun anak-anaknya agar memanfaatkan kemajuan teknologi hanya untuk hal-hal yang positif saja. Untuk itu, pendengar RRI dimanapun berada, serta ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang sama berbahagia, tema yang akan kita usung pada sore hari ini adalah reposisi peranan perempuan atau ibu terhadap milenial sebagai khairah ummah di era globalisasi. Alhamdulillah sore hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Hasbullah SHI selaku narasumber dalam kegiatan kita sore hari ini. Beliau adalah seorang penghulu muda, penghulu ahli muda Kota Bau-Bau, sekaligus beliau ini adalah pejabat sebagai sekretaris Komisi Fatwa Ulama Majelis Indonesia Kota Bau-Bau dan sekretaris Badan Penasihatan Pelestarian Perkawinan Kota Bau-Bau. Insya Allah selama 1 jam ke depan beliau akan bersama-sama kita untuk memberikan tema pada sore hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujang jual ketoprak. Jawab salamnya ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama berbahagia ternyata belum kompak. Biar kompak jawab salam saya. Karena mengucapkan salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Biar kita semua hari ini di sore hari yang penuh berkah ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Ta'ala. Jawab salam kita masing-masing. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau bersama pengurus dan juga jajarannya. Yang kami hormati Ketua BKMT Sekecamatan Kota Bau-Bau beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Lurah Tarafu. Yang kami hormati Ibu Lurah-Lurah atau mungkin ada Ibu Camat juga yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim Kelurahan Sekecamatan Murhum dan Batu Paro. Oh, Batu Paro. Mohon maaf, Batu Paro. Yang kami hormati seluruh jamaah pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita semua ternyata masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu kembali di insya Allah segmen yang penuh berkah ini. Tidak lain kegiatan kita hari ini didengarkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia melalui RRI Kota Bau-Bau. Alhamdulillah. Berbicara tentang reposisi peranan perempuan, Masya Allah tidak ada habisnya. Apalagi berbicara masalah ibu tidak ada habisnya. Apalagi menghadapi yang namanya milenial sebagai khairul ummah di era globalisasi ini, Masya Allah tidak ada habisnya. Bahkan sepanjang tahun yang namanya perempuan tetap dibicarakan. Hari ini alhamdulillah temanya sangat berat diberikan kepada kami, membahas tentang masalah perempuan dan ibu-ibu sekalian. Kami ini anak. Ingat ibu-ibu, setiap orang tua pernah menjadi anak. Namun setiap belum tentu jadi orang tua. Masya Allah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Kemudian berbicara tentang perempuan memang tiada habisnya. Bahkan semua kalangan berbicara dan tidak terbatas tentang waktu dan zaman. Dari zaman sebelum Masehi hingga sekarang, perempuan ibu-ibu akan selalu menjadi topik pembicaraan. Perempuan merupakan separuh penduduk bumi, namun pengaruhnya melebihi kuantitasnya. Hal tersebut dikarenakan pola pikir yang baik maupun tersebut dikarenakan pola pikir ini kadang-kadang juga buruk, dapat mempengaruhi suami dan anak-anaknya, sehingga untuk menuju masyarakat mulia, perempuan-perempuan atau ibu-ibu harus memiliki pola pikir yang komprehensif. Ibu-ibu tahu nggak artinya komprehensif itu apa? Komprehensif itu adalah mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang sangat luas. Itu yang paling penting. Kemudian perempuan juga adalah manusia yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki dalam tanggung jawab pelaksanaan kewajiban agama dan takdir mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laki-laki dan perempuan itu ibu-ibu sama, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku atau menyembah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, ya, menciptakan perempuan. Untuk apa? Saling kenal mengenal satu sama lainnya. Dan ingat, kedudukan kita laki-laki dan ibu-ibu semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakannya, kedudukannya di sisi Allah adalah ketakwaannya. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bapak-bapak, maaf, pendengar RRI Kota Bau-Bau beserta
ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah. Jadi kita semua ini jangan merasa rendah di hadapan sesama manusia. Bahkan ibu-ibu ini beruntung, kita semua ini beruntung ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Dulu sebelum Islam datang di tengah-tengah kita, derajat wanita tabe berada di bawah. Begitu Islam datang, perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu wanita dibunuh hidup-hidup. Begitu Islam datang, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Bahkan ibu-ibu diabadikan derajatnya. Di mana? Di Al-Qur'an. Allah menyebutnya dengan surah An-Nisa. Apa Nisa? Wanita. Masya Allah. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, dalam konteks sebagai khairu ummah, ibu-ibu tahu nggak arti khairu ummah itu apa? Khairu ummah itu artinya adalah sebaik-baiknya umat. Perempuan di Indonesia mempunyai tugas mulia sebagai ibu-ibu di zaman now atau era milenial. Antara lain, ibu-ibu harus paham tentang kedudukannya. Yang pertama apa? Sebagai istri yang sudah bersuami. Yang belum punya suami, berdoa mudah-mudahan cepat ditemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang putra-putrinya belum menikah, doakan mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya, karena orang yang menikah itu sama dengan melaksanakan separuh agama. Kemudian yang berikutnya, sebagai pribadi yang membentuk konsep diri, komitmen ideologi sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Yang ketiga, ibu-ibu juga dituntut atau wanita muslim untuk menjadi masyarakat yang baik. Minimal kita semua ini harus menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Insya Allah kegiatan yang kita lakukan selama ini dalam bermasyarakat, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika berbicara tentang ibu zaman now, maka akan dibicarakan juga tentang ibu zaman ol. Ibu tahu ol, zaman dahulu. Sehingga jelas perbedaannya. Misalnya dalam hal mengasuh dan merawat anak, ketika zaman kita ini berubah, tidak cuma dari segi teknologi atau ilmu pengetahuan lainnya saja yang berubah, tetapi juga peran dan cara mengasuh seorang ibu terhadap anak-anaknya juga berubah. Pastinya sesuai dengan zamannya. Memang pada konteksnya peran ibu-ibu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tidak pernah berubah. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, pasti ada perubahan dalam cara mengasuh dan merawat anak-anaknya. Di zaman milenial, gadget, ibu tahu gadget? HP memang sudah menjadi bagian hidup kita. Tidak ada yang pernah lepas dari yang namanya HP. Bahkan waktu kita 24 jam selalu dengan HP. Mau tidur HP, mau makan HP, mau aktivitas HP, semua ada HP. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Yaitu time manajemennya. Sebaiknya orang tua tidak terlena dengan yang namanya gadget, sehingga akhirnya anak-anaknya nggak punya batasan. Apalagi orang tua zaman sekarang mudah banget kasih anaknya gadget, mudah banget kasih anaknya HP. Demi apa? Yang penting anak kita diam. Betul? Padahal itu tidak bagus. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, perkembangan teknologi kian hari semakin pesat. Saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 atau yang kita kenal dengan 4.0. Dimulai dengan revolusi internet pada tahun 90-an. Era revolusi industri 4.0 ini juga merupakan tantangan. Saya ulangi, merupakan tantangan bagi kita orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Di era revolusi industri
salah satu teknologi pintar yang sangat diminati anak-anak dan orang tua adalah gadget, HP. Pengamatan sehari-hari menunjukkan bahwa mendidik anak di era revolusi industri 4.0 ini, khususnya dalam kaitannya dengan pemakaian gadget, tidak berarti membiarkan anak-anak bebas mengakses gadget atau sebaliknya melarangnya sama sekali. Penggunaan gadget pada anak-anak dapat merupakan hal yang positif, tetapi juga dapat membawa dampak yang negatif. Hasil survei ibu-ibu dikutip di banyak media massa menunjukkan bahwa di Indonesia rata-rata orang berselancar menghabiskan waktu 8 jam 36 menit per harinya, disertai dengan menggunakan media sosial selama 3 jam 26 menit. Masya Allah, bisa dibayangkan Bu, hari ini kita semua ini rata-rata di depan HP kita. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah seharusnya orang tua kita bersikap dalam menghadapi perubahan zaman, khususnya dalam rangka mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Makanya dalam menyikapi hal tersebut di zaman now ini memiliki peran yang sangat strategis. Khususnya ibu memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Ingat, ada sebuah ungkapan, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika engkau persiapkan dia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pada pangkalnya. Ada juga hadis yang mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sudah cukup bagi kita untuk meyakini bahwa Islam adalah yang sangat menghargai seorang ibu. Maka peran ibu hari ini sangat-sangat penting terhadap perkembangan anak-anak kita. Jangan tinggalkan anak-anak kita menjadi generasi yang terbelakang. Teknologi hari ini ibu-ibu tidak bisa kita hindarkan. Maka tugas orang tua mendidik anaknya, mengawasi anaknya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai anak-anak kita kebablasan dalam menangani yang namanya gadget. Ibu-ibu pendengar RRI yang berbahagia, ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati Allah, berbicara tentang surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh hanya dapat ditebus salah satunya dengan cara menghormati, menghargai, mentaati dan memperlakukan seorang ibu dengan yang baik. Pasti kita ini semua dulu pernah punya ibu ya. Dan pendidikannya mungkin beda sama orang tua kita dulu. Kalau dulu orang tua kita mengajari kita luar biasa sopan santun itu. Hari ini anak-anak kita jauh dari yang namanya sopan santun. Maka perlu kita orang tua hari ini kembali mendidik anak kita sopan santun. Memang betul ibu-ibu, anak-anak kita dididik oleh gurunya di sekolah. Tapi ingat, di sekolah hanya sebatas waktu saja. Anak-anak kita itu lebih banyak di rumah sama orang tuanya, yaitu kita. Maka kita orang tua ingat harus banyak-banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Bagaimana kita semua ini mengharapkan anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, kalau kita pun juga tidak pernah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah. KB, kadang-kadang kita semua ini lebih memperhatikan HP kita dibanding memperhatikan anak-anak kita. Betul apa benar? Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa ibu
merupakan adalah madrasah atau sekolah bagi anak-anaknya sebagai tauladan yang baik yang dapat dijadikan contoh untuk anaknya. Peran ibu sebagai madrasatul ula adalah selalu memperhatikan perkembangan anak sebagai pendamping anak, memberikan bentuk rasa kasih sayang dan selalu mendoakan anak-anaknya. Peranan konsep madrasatul ula dalam pendidikan agama meliputi nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan akhlak terhadap anak-anak kita. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Itulah peranan kita sebagai ibu-ibu dalam menyikapi era globalisasi saat ini. Tantangan tidak mudah harus kita hadapi dengan seksama. Mari kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lebih dan kurangnya ada manfaatnya dari kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasbullah. Semoga apa yang disampaikan ini tadi kita dapat implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tapi tentunya ibu-ibu mungkin ada hal-hal yang dari penjelasan Pak Ustadz tadi, ada hal-hal yang mungkin masih ingin dipertanyakan lebih jelas. Nah, untuk itu mungkin kami akan buka pertanyaan dari masing-masing kelurahan, mungkin begitu Pak Ustadz ya. Dari masing-masing kelurahan satu orang penanya. Mungkin kita persilakan dulu penanya pertama, artinya masing-masing kelurahan ini silakan bertanya. Kami kumpul pertanyaannya, nanti setelah itu baru Pak Ustadz jawab. Mungkin seperti itu ya. Disilakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu yang bertanya, silakan langsung ke depan. Iya. Ke depan sini Ibu supaya connect mungkin suara ya. Sebutkan dari kelurahan mana masing-masing ya. Lanto ini. Disilakan untuk penanya pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Pak Ustadz. Saya dari Kelurahan Kaubula, Kecamatan Batuparo. Mungkin langsung saja ya Ustadz. Di sini saya pertanyakan satu pertanyaan, yakni bagaimana pandangan Islam atau bagaimana kedudukan seorang perempuan atau istri atau ibu dalam Islam. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, sama sebutkan nama dan kelurahan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rasna dari Majelis Taklim Kelurahan Tarafu. Berdasarkan penjelasan Pak Ustaz tadi, ini mungkin saya tidak poin saja. Pertanyaan saya, apa saja peranan perempuan atau seorang ibu di era globalisasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainun dari Majelis Alim Bone-Bone. Saya bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara mendidik anak terhadap perkembangan zaman di era ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Suryani. Yang saya ingin tanyakan, apa saja yang perlu diperhatikan
perempuan sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya? Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rafiani dari Kelurahan Nganomala. Pertanyaannya Pak, bagaimanakah ciri-ciri wanita yang salehah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haja Nurbaya dari Majelis Taklim Kelurahan Bameo. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Yang saya tanyakan, bagaimana peranan ibu dalam keluarga dilihat dari segi sosial, budaya, dan agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di sini dilihat Pak Ustadz bagaimana ibu-ibu kita ini sebenarnya adalah ibu-ibu yang tangguh di dalam menjalankan keseharian rumah tangganya. Semoga di tangan ibu-ibu inilah kita lihat akan melahirkan anak-anak yang soleh saleha. Dari pertanyaan ini tadi kita sudah melihat bahwa betapa hebatnya ibu-ibu di era milenial sekarang ini. Nah, ini tadi Pak Lurah, Pak Ustadz ada dari Kelurahan Kaubula dengan pertanyaannya tadi. Yang pertama, bagaimana kedudukan seorang perempuan atau istri atau ibu di dalam Islam. Terus yang kedua, apa saja peran perempuan atau ibu di era globalisasi. Yang dari Bone-Bone juga tadi pertanyaannya Pak Ustadz, ya luar biasa bagaimana cara mendidik anak ya terhadap perkembangan zaman di era 4O sekarang ini. Di situ juga ada Uameo, bagaimana peran ibu ya di dalam keluarga dilihat dari segi sosial dan budaya. Nganganau Mala juga bagaimana ciri-ciri sih seorang ibu yang soleha itu. Nah, untuk itu kami silakan Bapak Ustadz untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu yang hebat-hebat ini Pak Ustadz. Terima kasih diberi kesempatan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Tadi ibu-ibu pertanyaan luar biasa sekali ya. Ini Masya Allah pertanyaannya sungguh berat untuk dijawab. Namun insya Allah kami jawab dengan sekemampuan kami. Iya, berbicara tentang kedudukan seorang perempuan atau wanita atau istri dalam Islam itu bagaimana sih? Sebenarnya ibu-ibu kedudukan kita itu sama semua tadi. Di awal tadi saya sampaikan di materi kita itu kedudukan kita di Islam itu sama. Ya, di mata Allah. Tidak ada bedanya. Semua itu sama di hadapan Allah. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian dari segi ibadah pun juga kita sama dengan laki-laki. Dalam Islam pun kedudukan kita sama. Kalau kita beribadah kepada Allah sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semua untuk menyembah kepadaku. Salah satu cara sembah kita kepada Allah yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Pertanyaannya, beda nggak laki-laki sama perempuan sholatnya? Sama. Iya, ibadah kita sama. Iya, semua kita sama. Waktu kita semua sama. Ya, yaitu 24 jam kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Gerakannya juga sama. Ya, itu dia. Kemudian kalau kita sebagai istri bagaimana kedudukan kita? Nah, ini yang ibu-ibu harus pahami. Kedudukan kita sama laki-laki itu dalam berumah tangga berbeda. Apa perbedaannya? Laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu pemimpin dalam rumah tangga. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam rumah tangga. Betul. Pemimpin dalam rumah tangga hanya ada satu. Siapa? Suami. Apapun kedudukan ibu-ibu di luar sana, mau kita wali kota, mau kita camat, kepala dinas, tabik lurah, begitu pulang ke rumah, jadilah kita menjadi yang dipimpin oleh suami kita. Boleh kita hari ini di kantor memimpin kita punya bawahan, memimpin kita punya karyawan, silakan. Tapi ingat, kita harus tahu posisi kita.
sebagai seorang istri, yaitu menjadi istri dari suami kita. Mungkin itu Bu ya. Baik, yang berikutnya tadi yang kedua pertanyaannya, bagaimana peranan perempuan atau seorang ibu di era globalisasi? Masya Allah, ibu perlu kita ketahui bersama, di era globalisasi ini perempuan atau ibu itu harus berperan aktif, tidak boleh pasif, karena zaman ini sudah berubah. Ibu-ibu tidak boleh hanya duduk di rumah saja tidak melakukan apa-apa, harus tetap berinovasi. Jangan duduk termenung menunggu rezeki, jangan ya. Harus juga tetap berusaha. Kalau suami kita bekerja, ya kalau ibu rumah tangga minimal kita aktif untuk apa? Membaca buku. Manfaatkan teknologi yang ada, jangan gaptek, gagal teknologi. Hari ini jangan sampai kita semua kalah dengan anak-anak kita dalam menggunakan gadget Bu ya. Apalagi di era globalisasi. Ibu-ibu semua harus paham, bahkan hari ini orang jualan tidak tradisional Bu. Hari ini orang berjualan bisa lewat HP-nya, transaksi bisa lewat HP, semua digantikan oleh mesin. Nah, kalau ibu-ibu semua pasif, tidak inovasi, tidak mau berpikir kreatif, maka kita bersedia ditinggal oleh zaman. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, itu pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga apa tadi? Iya. Yang ketiga, bagaimana cara Pak Ustadz mendidik anak-anak terhadap perkembangan zaman di era 4.0? Ya, di era ini, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, didiklah anak-anakmu itu karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk mengisi masa depan, bukan masamu. Ya. Adibu awladakum fi zamani wala adibu awladakum fi zamanikum. Jangan didik anak kita di zaman kita, karena berbeda pendidikan saat ini dengan zaman kita dulu. Dulu ya, teknologi kita mungkin lewat surat Bu ya. Kalau kita mau bertukar informasi lewat surat, itu pun sampainya lama. Kalau hari ini, Masya Allah, lewat HP sudah bisa kirim informasi. Ya, kalau kita didik anak-anak kita di zaman dulu sama hari ini berbeda. Ya, hari ini segala sesuatunya harus dengan cara apa? Teknologi yang canggih. Dulu saya masih ingat Bu, ketika saya dulu kuliah di Malang sana, saya nggak pegang HP Bu. Nggak dikasih HP sama orang tua, nggak punya komputer, nggak punya laptop. Padahal saya itu zamannya harus ada laptop, ya. Tapi apa maksud orang tua? Mendidik kita untuk bisa ya mandiri. Kalau kita dikasih fasilitas yang kayak begini ini, HP misalnya, bisa-bisa kita salah gunakan, ya. Dan ini penting, ya. Itu dulu. Tapi hari ini ibu-ibu tidak bisa lagi anak tidak kasih HP, harus kita kasih HP, ya. Harus kita kasih HP, tapi ingat harus diawasi. Jangan sampai tidak diawasi. Kalau sampai tidak diawasi, hati-hati Ibu, anak-anak kita itu bisa berselancar ya ke dunia maya yang bukan nyata. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Iya. Berikutnya, kiat mendidik anak di era digital ini bagaimana? Yang pertama ibu-ibu harus kita perhatikan apa? Bangun komunikasi anak dengan orang tua. Banyak-banyak kita ajar anak kita untuk berinteraksi. Jangan hanya kita berinteraksi lewat HP saja. Ya, kadang-kadang ibu-ibu ini sibuk, ya, lihat HP-nya terus, diajak bicara sama anaknya nggak diperhatikan. Nah, ini yang menyebabkan anak kita tidak menghormati orang tua. Yang berikutnya, beri batasan waktu. Kalau ibu kasih HP, kasih gadget, batasi waktunya. Jangan terus-terusan sehari semalam dikasih HP. Yang berikutnya, temani anak saat bermain gadget. Temani Bu. Jangan sampai tidak ditemani. Kemudian, jadilah orang tua yang baik, mengarahkan penggunaan perangkat dengan media digital dengan tepat, mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi dunia yang nyata. Ya, kalau lagi makan ibu-ibu ya, jangan pegang HP, HP-nya disimpan.
makan bersama-sama, sama anak-anaknya, bersama suaminya. Tidak hanya ibu-ibu saja, termasuk kita para suami juga harus demikian terhadap anak-anak kita. Nah, yang paling penting lagi adalah yang terakhir. Apa itu? Memperkuat aspek religiulitas, yaitu dengan cara mendidik anak-anak kita ilmu agama melalui digital. Manfaatan teknologi yang ada ini dengan apa? Dengan cara mendidik kereligiusan anak-anak kita. Ya, baginda kita Rasul pernah bersabda, memberikan turunan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW menyuruh orang tua mendidik anaknya terkait 3 hal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, didiklah anak-anakmu atas 3 hal. Yang pertama, mencintai nabimu. Bu, kalau ada HP, buka kisah nabi-nabi. Ceritakan anak-anak kita tentang kisah nabi-nabi. Kalau mau tidur, ceritakan nabi-nabi agar mereka mengenal nabinya. Khususnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mencintai ahli baitnya, yaitu keluarganya, yaitu para habaib, ya. Kenalkan anak-anak kita dengan para dzurriyyah Rasul, hormati mereka, jangan sampai kita hina mereka. Yang berikutnya apa? Yaitu mengamalkan Al-Quran atau mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Hari ini Bu, Masya Allah, begitu banyak anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini ironis bagi kita semua para orang tua. Jangan sampai anak-anak kita hari ini tidak mampu membaca Al-Quran. Apa fungsinya? Kalau anak-anak kita mampu membaca Al-Quran, yang beruntung siapa? Kita atau anak-anak kita? Orang tua yang beruntung. Jangan sampai nanti kalau kita meninggal dunia Bu, tidak ada yang mengajian kita. Banyak di luar sana yang mengajian orang tuanya ketika sudah meninggal dunia siapa? Orang lain. Begitu dicek anaknya, nggak ada satupun anaknya yang mengajian orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu-ibu, baginda kita Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberi syafaat kepada orang-orang yang dulu pernah membacanya. Kita sudah meninggal dunia, ada anak-anak kita yang membaca Al-Quran, kita orang tua ini dapat pahala Al-Quran. Ya, itu Bu ya, cara mendidik anak di era globalisasi. Yang berikutnya, bagaimana peran ibu dalam keluarga? Dilihat dari segi sosial, dari budaya dan agama. Kira-kira gimana Bu? Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Peran ibu dalam keluarga menurut agama dulu. Apa saja? Yang pertama, mengandung. Apa Bu? Mengandung dan melahirkan anak. Itu adalah fitrah ibu-ibu semuanya. Ketika kita resmi menjadi seorang istri, maka kelak kita akan mengandung. Dan ketika kita mengandung anak kita, habis itu kita melahirkan anak-anak kita. Yang berikutnya, menyusui anak-anak kita hingga berumur 2 tahun. Usahakan ya, bisa kita susui mereka. Selama berapa? 2 tahun agar sempurna otaknya. Kalau nggak bisa Pak Ustadz, sebisa semungkinnya ya, minimal ada air ASI yang pernah kita kasih kepada anak kita. Karena itu akan menjadi darah dagingnya kita. Disitulah lahir darahnya orang tua kepada anak-anaknya. Jangan sering-sering diberi susu formula. Bukan saya yang jawab ya, ibu-ibu. Yang berikutnya, berbagi tugas dalam mendidik anak bersama ayah. Ya, kadang-kadang tabe ibunya bekerja, ya anaknya dikasih suaminya. Begitu pulang kerja, anaknya tidak mau dirawat, tetap dikasih
suaminya nggak boleh, tetap dirawat bersama-sama. Kemudian peran ibu dalam keluarga menurut sosial apa saja? Yaitu yang pertama, menjadi orang yang menemani anak bermain. Ya. Kalau anak-anak kita berada di rumah, sebisa mungkin ibu-ibu ajak mereka bermain bersama. Karena masanya tidak bisa diputar ulang. Kalau anak-anak kita sejak kecil kita ajak bermain, itu yang akan menjadi memorinya kelak dia akan dewasa. Kalau ada kesempatan sekali-kali ajak refreshing ke Pantai Kamali, ke Kota Mara, ke Pantai Nirwana, kemana saja. Ajak mereka jalan-jalan. Ajak mereka berinteraksi. Kemudian mengurus semua keperluan anak dan suaminya. Itu sosial juga. Di mana? Dalam rumah tangga. Banyak tabik kita ini di luar sana, bukan di sini ya, yang tidak memperhatikan keperluan rumah tangganya. Suaminya tidak diurus, anaknya tidak diurus. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi tadi? Peran ibu dalam keluarga menurut budaya. Nah, ini yang pertama, menyiapkan makanan atau memasak untuk anggota keluarganya. Jangan sampai ibu-ibu tidak pernah memasak dalam rumah tangga. Lebih banyak beli di luar daripada memasak. Ya, kenapa? Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Kalau sudah sering-sering membelanja di luar, bisa-bisa suaminya tidak kerasan di rumah. Sehingga lebih banyak makan di luar daripada di dalam rumah. Ibu-ibu harus memasak dalam rumah. Kemudian jangan juga pernah lupa membersihkan rumah dan menata rumah agar menjadi rapi. Kemudian mendidik anak-anaknya sesuai dengan budaya setempat. Ini penting, apalagi kita ada di tanah Wolio. Ajari anak kita tata kerama yang baik. Di Buton ini luar biasa, ada falsafahnya. Apa? Po mama siaka, po mai mai aka, po angka angka taka, po piara, po binci ki. Kalau kita cubit tangan tak sakit, jangan cubit orang lain. Ibu kalau mau cubit anaknya, kira-kira saya cubit anak sakit atau tidak ini? Sakit. Kalau cubit anak sakit, jangan cubit anaknya. Apalagi ini ya, penting sekali dalam rumah tangga kita semua ini harus menerapkan budaya yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai ibu-ibu dalam rumah tangga kita ini semua nama-nama hewan ada di dalam rumah tangga kita. Naudzubillahi min dzalik. Bisa jadi rumah tangga menjadi kebun binatang. Nah, bukan saya yang jawab, ibu-ibu yang jawab. Ya, berikutnya apa lagi tadi? Pertanyaannya, oh ya, apa saja yang perlu diperhatikan perempuan sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya? Masya Allah, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang ibu mendidik anak-anaknya adalah yang pertama, mendidik anaknya mulai ketika masih dalam kandungan. Itu penting, Bu. Jadi ibu jangan hanya mengandung saja, makan, minum, tidur, jangan. Ketika ada anak dalam perut kita, didik dia. Dengan cara apa? Perbanyak membaca Al-Quran. Dengarkan murattal. Didik sejak awal, jangan suka marah-marah. Kalau perlu perbanyak zikir agar anak-anak kita menjadi apa? Ahli zikir. Yang kedua, mendidik sopan santun agar anak-anak memiliki akhlak yang mulia. Hari ini banyak orang yang tidak mulia akhlaknya. Banyak orang pintar, tetapi banyak orang tidak mengerti. Orang pintar itu pintar menipu, pintar mengelabui. Ya, tapi kalau mengerti, Masya Allah, pandai bertutur kata, akhlaknya bagus. Karena ingat, Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah tidak lain, makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Yang berikutnya, ibu berkewajiban mendidik iman anak-anak kita. Ingat Bu, ketika anak kita lahir dunia itu putih, bersih, suci. Tergantung kita orang tuanya mau buat dia menjadi apa. Bahkan ketika anak kita lahir, ingat orang tua khususnya para suami, jangan lupa azankan anak kita di telinga kanannya, qomatkan di telinga kirinya. Kitalah orang tua yang pertama kali mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kitalah yang mengislamkan anak-anak kita. Maka beruntung bagi kita dulu ketika anak kita lahir,
kita azankan dia, kita qomatkan dia. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah itu ya. Kemudian yang berikutnya banyak sekali ibu-ibu ya tentang bagaimana cara mendidik seorang anak ya. Dan ingat, ada ungkapan bijak yang pernah berkata, baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Betul? Baik buruknya suami tergantung istrinya. Betul? Baik buruknya rumah tangga tergantung wanita yang solihah. Terakhir pertanyaan tadi, bagaimana ciri-ciri wanita yang solihah Pak Ustadz? Masya Allah, ini kalimat pamungkasnya. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, khairun nisa idza amaro atau athu. Ada lagi mengatakan idza amaro atau atska. Wa idza ghabat anha hafizatka wa idza nadhara ilaiha sarratka fi nafsiha wa malika. Masya Allah. Saya ulangi hadisnya ibu-ibu. Khairun nisa idza nadharat ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghabat anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu ketika engkau menatapnya. Ibu-ibu, jangan hanya pandai berhias di luar rumah. Kalau bisa itu juga berhias di dalam rumah. Jangan cantik di luar, di dalamnya tidak cantik. Maksudnya di dalam di mana? Di rumah. Ibu-ibu itu harus punya pakaian dinas di luar, juga harus punya pakaian dinas di dalam rumah. Tampil cantik di dalam rumah. Agar apa? Hati suami menjadi senang. Itulah ciri-ciri yang soleha, bukan salahu. Yang berikutnya, ya, ketika diperintah oleh suaminya taat. Samina wa ata'na, tidak membangkang. Ya. Ini banyak ibu-ibu kalau diperintah sama suaminya tabe, wah, membantah, tidak taat, jauh dari kata wanita solihah. Kalau menjadi wanita solihah harus taat kepada suaminya. Bahkan saya pernah mengatakan kepada ibu majelis taklim, ibu-ibu itu paling gampang masuk surga dibanding suami-suami. Apa buktinya? Pegang saja 4 ini. Apa 4 itu? Yang pertama, taat kepada suaminya. Yang kedua, menjaga kehormatan jiwa raganya ketika suami tidak ada di rumah. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau itu mampu ibu-ibu lakukan, maka kelak di hari kiamat ibu-ibu akan masuk surga dari pintu saja mana yang engkau sukai. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua ini, ibu-ibu khususnya, dijadikan wanita-wanita yang solihah. Tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingat, jangan lupa terakhir, doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerah kepada kami semua anak-anak yang soleh dan solihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lebih dan kurangnya ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami hari ini. Nah, begitu banyak ilmu yang kita akan bawa pulang ke rumah, bekal kita di dalam mendidik anak-anak kita kelak ya. Dari materi yang dibawakan oleh Bapak Ustadz tadi, saya menarik kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua harus selalu mengawasi anak-anak kita dalam pemakaian gadget ya, agar anak-anak kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Karena kita orang tua adalah pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Ya, baik ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang dirahmati Allah serta RRI, pendengar RRI dimanapun berada. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan kita pada sore
hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Hasbullah SHI. Kepada Bapak kami persilakan kembali dengan hormat. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan pendengar RRI dimanapun anda berada yang berbahagia, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Li ridhoillah taala wa li kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.